Halo semuanya, balik lagi di channel Motor Resto tadi. Dan hari ini gue mau touring ke daerah Sukabumi. Touringnya pakai apa? Nggak pakai Vario, nggak pakai PCX, pakai ini tuh, Honda ADV 160. Jadi hari ini kita mau touring ke Sukabumi. Tadi start dari Gunung Sahari, sekarang nih gue udah dari daerah Otista. Dan ini gue sekarang pakai ADV ya. Di belakang ada yang pakai CB 150X, cuma gue dapetnya yang ADV. Tapi ada beberapa juga yang ADV. Sebenarnya pakai ADV ketika jalan jauh dibanding CB itu ada hikmahnya, karena dia ada bagasi, CB nggak ada. Jadi barang-barang gue beberapa ada yang ditaruh di jok, dan sisanya tas-tas gede ada dibawain pakai mobil. Oke, tadi gue udah jalan sekitar 9 kilo. Tadi odometernya sempat tripnya sempat gue restart. Dan gue baru tahu ternyata ADV ini kalau kita restart odometernya itu ada timernya. Kita udah jalan berapa lama, ini gue udah jalan 21 menit. Oke. Dan ini kita ketinggalan jauh sama rombongan depan karena wah, kepotong lampu merah lagi. Oke, sekarang gua udah sampai di dari mana nih? Ciracas, Jalan Raya Bogor. Selama gua pakai motor ini, selama 46 menit gua pakai motor ini, mulai berasa ya pegelnya ya Pak ya. Kalau kan gue biasa pakai Vario sama PCX ya, yang mana notabene itu mesinnya sama. Keluar dia biar lewat. Yang mana apa sih? Yang mana notabene itu mesinnya PCX sama mesinnya Vario sama mesinnya ini itu sama 160 cc. Yang mana dia pakai mesin gantung itu kan. Nah, tapi dari segi tenaga dan karakter mesin dia itu beda sebenarnya. Walaupun sama-sama pakai mesin yang sama, yang gua rasa ya, kalau kita mulai dari kayak Vario dulu. Kalau Vario itu dia menang di putaran bawah, tapi putaran atasnya kurang. Nah, kalau di PCX putaran bawahnya kurang, tapi putaran atasnya ada. Kalau di ADV dua-duanya ada. Jadi kalau di ADV ini kalian mau nyelip, ayo, mau tarik-tarikan, ayo. Tapi kalau pakai PCX itu dia agak sedikit pelan. Bukan berarti dia nggak bisa lari ya. Tapi kalau emang Vario itu diperuntukannya buat harian sih. Jadi dia mainnya di torsi rendah, mainnya di putaran bawah. Sedangkan kalau ADV ini karena motor touring, namanya adventure, ADV adventure, dia di atasnya ada buat nyelip-nyelip, di bawahnya juga ada. Walaupun putaran bawahnya dia nggak sejangat Vario ya, tapi untuk gini-gini doang ini dia ada. Gitu sih. Itu kalau kita bahas dari karakter mesin. Kalau kita bahas kenyamanan, ini adalah salah satu kenapa di rumah gue tuh adanya PCX bukan ADV, karena tadinya mau beli ADV sebenarnya. Yang pertama, di tangan ini berasa banget lah, asli. 3 hari yang lalu kan gue ke Bogor naik PCX ya. Itu lumayan tuh, gue cek odometernya lari selama perjalanan udah ada 150 kiloan. Gue setting tripnya selama 150 km itu gue pakai PCX itu
pegel mungkin cuma di kaki ya, itu pun pas mau pulangnya aja, pas udah sejam 2 jam perjalanan lah. Nah kalau di ADV ini stangnya itu sebenarnya dia sama ya modelnya, kayak batangan kayak motor-motor trail, cuma mungkin gue belum terbiasa dengan ADV ini, biasa pakai PCX ya kan. Kalau dari segi postur duduk dia itu bukan sedikit sih, dia lebih tegak daripada PCX. Kalau PCX kalian masih bisa senyonjor karena ininya agak jauh. Kalau PCX kalian masih bisa leng, dan di belakangnya itu dia tumpul, ini juga bisa tapi kalian akhirnya nahan. Kalau di PCX dia lebih lebih comfort lah, lebih nyaman gitu. Lalu untuk di stang juga dia, kalau kalian pernah denger istilah stang koran nggak? Jadi stang itu kayak baca koran gini. Kalau yang ADV ini dia karena lurus, kurang bengkok, jadi tangan kalian tegak terus, nggak lemes. Mau lemes kalian kudu maju dulu, itu pun masih pegel juga. Gue itu berasa pegel di tangan kanan sih. Itu dari segi kenyamanan ya. Sama ngomong kenyamanan, nih shock breakernya kan dia pakai Showa punya dual shock di belakang. Itu juga shocknya juga sedikit agak keras ya, walaupun nggak sekeras Vario, karena Vario kan single shock doang ya di kiri. Kalau ini dual shock, itu sebenarnya agak keras kalau dibandingin sama PCX gitu. Tapi karena shock breaker yang keras ini, dia punya handling yang lebih rigid gitu, lebih yakin, lebih pede. Walaupun emang agak keras sih, kalau diginiin berasa lewat batu, coba lewat lubang-lubang kecil itu baru berasa. Speed bump sih lebih kerasa, itu baru. Kisahnya ini, gue kan pernah nyoba NMAX juga ya, lumayan sering nyoba NMAX Hiroshi. Nah mungkin kalau dari tombol-tombol ya, ini kan dia kalau kita mau nyeting odometer, head unit speedometer di depan tuh kan, kalau NMAX kan ada di jari ya. Kalau yang ADV ini nggak ADV doang sih, ADV sama PCX. Kalau ADV sama PCX ini dia buat settingannya itu ada di sini. Jadi agak effort sih kalian kalau sambil jalan nih, misal kalian mau lihat average ya kalian berapa, kalian harus pindah dulu ke sini. Kalau NMAX itu dia ada di jari, kayak kalau di motor-motor kopling tuh kayak di dimmer ada di sini. Jadi kalian tinggal mencet-mencet gini aja. Wow, jatuh semangka melon. Untung kan belakang gua. Gitu. Yaudah, ini perjalanan masih jauh ya, jadi ntar kita istirahat dulu di daerah Pakansari, minum-minum ngopi-ngopi lucu, habis itu sholat Jumat, makan, habis makan kita ke hotel. Nah, acaranya itu sebenarnya bukan hari ini, acara itu besok. Jadi acaranya ini, kita riding touring ini ada ini kegiatan charity-nya itu CSR ya, charity untuk memperingati Hari Guru ya. Hari Guru kan kemarin tuh tanggal 25 November, sekarang udah Desember. Nah kebetulan baru sekarang kita baru bisa touring karena sempat diundur waktu itu. Nah jadi kita ke Sukabumi ini mau ngebangun renovasi sekolah yang tadinya kurang layak digunakan lah untuk siswa-siswa sana gitu ya. Nanti kita lihat aja sekolahnya kayak gimana. Sebenarnya ngeliatnya besok sih. Yang gue suka ya dari ADV, walaupun dia keras dan pegal, dia tuh punya itu, ada kalau kita set
setting ulang apa tuh namanya, tripnya, trip A nya, trip AB nya. Selain average-nya yang ke reset ulang, dia tuh ada timernya juga, bukan timer sih, jadi berapa lama kita naik motor ini itu. Gue udah 53 menit, itu tuh hampir sejam. Tapi dia cepet juga ya, kampus gue tuh kan di daerah Taman Mini ya, itu dari Bintaro tuh sejaman. Ini dari Gunung Sahari ke daerah ini udah di Cimanggis, cuma sejam cuy, sejam kurang 8 menit dari Cimanggis pak, luar biasa. Ini hari Jumat ya, jadi seharusnya nggak terlalu rame, dan kita juga lawan arus sama orang berangkat kerja kan. Udah jam berapa nih? Udah jam 10 gitu ya. Tangan saya sudah sedikit pegal ya guys ya, subhanallah. Ini sebenarnya tadi gue mau pengen sebenarnya mau CB, cuma setelah dipikir-pikir dan beruntungnya juga saya dapat ADV, saya mungkin nggak tahu ya, gue belum pernah bawa ADV apa CB 150X jalan jauh, tapi kayaknya nyaman sih. Nah di CB itu tidak ada bagasinya bapak, jadi gue bawa tas kecil buat charger, peralatan kamera, charger dan kacamata backup dan lain-lain. Nah kalau di CB itu kayaknya harus gue panggul pak. Kebetulan di ADV ini ada bagasinya pak. Nah ya udah saya taruh bagasi aja, karena kalau di CB harus dipanggul pak, pegel sama Sukabumi gitu. Takometernya itu diagram lingkaran gitu, karena kalau di Vario tuh kan diagram batang ke samping gitu ya kan. Kalau yang di ADV ini diagramnya diagram lingkaran gitu, walaupun digital lah. Kalau di PC tuh nggak ada ya, nggak ada. Tapi untuk instrumen cluster ini bukan mobil. Untuk speedometernya gue jujur lebih suka PCX, karena ada tulisan PCX-nya nyala, yang lebih rame sih, lebih bercahaya lah kalau malam. Dan speedometer itu lumayan gede. Nah kalau di ADV ini agak kecil pak. Cuma dari kecilnya speedometer ini dia punya bodi yang lebih ramping juga daripada PCX. PCX saya tuh gimana ya, agak lebih bongsor. Saya nyelip aja, apalagi sekarang udah pakai box ya kan. Aduh, agak kurang berani. Nah ini walaupun nggak seramping Vario ya, tapi lumayan. Ini tenaganya asik loh, apalagi kalau ganti knalpot ya. Cuma knalpotnya ADV ini kan ke atas sih ya, nutik ke atas banget. Kalau seandainya diganti knalpot aftermarket ya, udah kayak snorkel pak, snorkel Land Cruiser, luar biasa. Tapi gua emang dirancang buat ADV, harusnya sih enggak ya. Tapi kalau yang universal gitu kayak Black Devil yang mountingnya pakai karet itu kan tuh universal tuh, bisa dicolok mana aja, yang penting ukuran headernya sama inletnya. Bisa tuh Black Devil. Wow, nggak harus Black Devil sih, tapi Black Devil berisik kok. Saran saya sih WRX kalau nggak mau berisik. Black Devil tuh bulat, suaranya bagus, cuma kalau buat harian sedikit tidak tenang gitu. Lari sampai 70 tuh cepet gitu. Buat nyelip, walaupun untuk nyelip gue lebih suka Vario ya, karena dia jengap banget pak buat harian pak, real. Saya kadang ugal bawa Vario tuh. Aduh. Ya udah, jadi kita langsung ke kafe di Pakansari. Daerah Stadion Pakansari. Habis itu sholat
setelah Jumat karena harinya hari Jumat. Dan gue baru tahu nih, ini ternyata tipe ABS cuy. Karena ini nggak tulisan ABS di sini, cuma ADV 150. Cara ngeliat ABS atau bukan pas di kontak tadi mau merhatiin, nah tuh ABS. Coba gue mau tahu odometernya sudah 19.000 km. Oke, ini HSTC itu traction control yang bisa dimatiin, bisa matiin nyalain. Jadi kalau seandainya ban selip, sebenarnya traction control itu fungsinya untuk mencegah ban selip. Sama ini trip B. Nah nih trip A tadi gue udah jalan sejauh 42 km selama 1 jam. Coba ke atas, ini average-nya 44. Lah irit. PCX itu 41 deh kalau salah. Ini ini yang A, ini yang bener, yang ini bener. 52 km lah, lebih irit daripada apa? Vario. Gue perasaan makanya ugal. Tuh. Coba tadi, nah 52 km per liter. Vario itu 51. Kalau PCX kemarin gue pakai itu 41 juga. Itu. Ini temperatur, suhu mesin, aki, dia lebih detail ya daripada PCX speedometer ya, walaupun kecil gini. Tuh, udah sih itu aja untuk instrumennya. Bensinnya full. Bensinnya itu tuh gue nggak tahu ya berapa liter. Kalau PCX tuh 11 liter. Ya udah, kita minum dulu. Ini tadi habis sholat Jumat sama ngopi, sekarang masih di mana sini? Cibinong City Mall di sebelah kiri. Ada ya mati? Ya. Iya. Ini kalau headingnya nyala terus kita off, mesinnya mati. Ini kayak kill switch nih. Oke, sekarang kita mau makan, Pak. Makannya di mana saya lupa. Tadi nama restorannya apa gitu. Pokoknya nanti habis dari klip yang ini langsung kita makan. Oke, tadi gue habis sholat Jumat ya, terus ngopi-ngopi lucu. Tadi nama kopinya saya lupa. Sama habis itu sholat Jumat di daerah Cibinong. Sekarang kita mau makan. Dan gue baru sadar, kampus saya lupa. Baru sadar sih, tadi kan gue buka bagasi, coba masukin helm kan pas sholat Jumat. Ternyata untuk JPX MX berapa nih gue lupa, MX sekian itu ternyata kalau mulutnya kan ini modular ya gue pakai, nggak muat Pak, jadi harus dicopot dulu. Jadi sama kayak ini, kayak Vario, cuma bedanya sebenarnya gini, stage-nya tuh gini, Vario, ADV, baru PCX Pak. Jadi PCX itu bagusnya paling gede daripada ketiga motor itu. Kalau ADV ini tengah-tengah, nah Vario itu kecil betah, asli. Nggak semua helm bisa masuk. Ini aja Mak. Sebenarnya kenapa gue beli JPX tuh karena biar muat helm di Vario, karena kan ini modular bisa dicopot kan, gitu. Wow, belum nyampe guys. Sekarang gue udah di daerah Cijeruk. Ini jalannya dari naik turun lihat tuh bukit. Wah gila, ini enak banget cuy. Ini baru touring. Wih, enak. Lagi motornya ADV. Maksudnya kan ini motor touring ya kan. Peruntukannya tuh pas gitu. Cuma ini kekurangannya di shock breakernya aja keras banget. Dari tadi ini jalannya tambelan semua tuh kayak gini. Tikungannya tuh enak gitu. Apalagi kalau jalannya sepi. Dari tadi lari rata-rata bisa 50 di sini. Aduh. Ini baru ketemu jalan dicor. Dari tadi di aspal tambelan semua. Aduh, tangan gue udah mulai pegel nih, tangan kanan.
Ini restorannya belum nyampe ya. Ini udah jam 13.40, jam 2 kurang. Luar biasa. Ini masih jauh dari Sukabumi. Tapi so far ya, gue pakai ADV ini kebetulan ADV yang gue pakai ini bannya udah diganti. Pakai ban yang Corsa. Jadi ban aspal. Bukan, kalau yang bawaannya kan multipurpose tuh, yang agak tahu tuh. Ini udah diganti kebetulan ban aspal. Punya gue doang. Yang lain pakai ban standar multipurpose. Yang depan nih pakai ban multipurpose. Gue doang yang pakai ban Corsa. Goks. Aduh. Dari tadi jalannya gini-gini, nyelip mobil, nyelip lagi, dan buat nyelip ini enak. Tapi tadi ketika gue lari berapa menit, tapi yang gue inget di RPM 4000 mungkin nanjak ya, getaran mesinnya tuh sampai berasa di tangan pak. Gitu. Tadi juga pas pagi idle kan, mungkin belum dipanasin juga, itu geter lah real. Tapi itu juga berlaku di Vario gue sih gitu sih pak ya. Rata-rata kalau idle tuh pasti geter. Tapi getarnya nggak segetar batok Supra sih. Tapi kalau dari pakai jalan gini ya udah enggak. Itu. Ini udah turunan sih. Tadi pas nanjak tuh berasa getar di tangan. Wih, mungkin kalau seandainya kalian mau beli ADV ini, saran yang mungkin saran dari gua sih, mungkin kalian harus ganti stangnya sih. Stangnya ini pegel pak. Mungkin antara gue belum terbiasa atau emang posisi stangnya pegel, karena ADV ini posisinya lebih tegak daripada PCX, karena PCX menonjor, dan stangnya tuh dia agak apa ya, di bagian sini tuh agak ngelekuk lagi gitu. Aduh, sama apa lagi ya, mungkin karena ini motor adventure ya, belum afdol rasanya kalau nggak dibeliin box yang Passat, GT, sama apa lagi, sama engine guard sih mungkin ya, karena ini kan mesinnya 160. Nah, mesin 160 itu semua PCX, Vario, ADV, mesinnya mesin gantung. Jadi untuk mencegah terjadinya mesin mentok, pakai engine guard. Waktu itu gue beli berapa? 100.000 something, 100.010 apa? 110.000 di online banyak sih. Itu sama ini kalau dari pas gue duduk dari tadi sih, gue baru sadarnya sekarang. Rasanya duduk di ADV ini lebih commanding pak. Jadi kalau karena motor juga lebih tinggi daripada PCX, dan PCX juga joknya itu kan lebih rendah, jadi ini lebih berasa commandingnya lebih tinggi gitu. Tinggi stangnya aja kurang lebih beda, paling beda kurang dari 5 cm lah sama stangnya CB kalau dijajarin. Aduh tuh kan. Mau ganti shock breaker pak, shock breaker keras. Ini gue nggak tahu ya shock breaker itu bisa di adjustable atau enggak kayak NMAX, karena kalau nggak salah setahu gue NMAX itu shock breakernya bisa diatur-atur, bisa shock breaker tuh pengaturannya ada apa sih, preload, ada 3 preload, 2-nya gue lupa gitu. Oh iya, preload, rebound, satu lagi itu apa gitu. Ini menariknya lagi, dari tadi gue jalan dari Jakarta ya, dari Gunung Sahari, Jakarta Timur, lewat Matraman, habis Matraman PGC, Keramat Jati, Ciracas, Cimanggis, sampai di Cijeruk Bogor ini, itu bensin baru berkurang sebatang, dan ini baru aja tadi baru berkurang sebatang. Jadi selama dari kita start dari Gunung Sahari, sampai Bogor itu bensinnya belum berkurang pak. Padahal tuh udah dipakai muter-muter di Cibinong kan, tadi sempet sholat Jumat dulu sama ngopi-ngopi lucu.
Ini tikungannya wow ngeri. Aduh jalannya hancur. Shockbreaker. Tapi ini nggak sekeras Vario sih, jadi gue nggak begitu terganggu. Aduh. Tapi ini jalannya asik, belok-belok. Aduh, kayaknya itu yang pakai CB enak ya. Nggak tahu sih shockbreaker CB itu kayak gimana, karena di monoshock ya kan, basis juga dari CB, dan shock depannya itu wow panjang sekali ya, seperti nyampuk. Aduh, sebenarnya ini shockbreaker depannya enak, yang nggak enak cuma belakangnya doang. Itu shock Showa-nya itu keras loh, lumayan. Tapi dari shock keras itu kalau kita nikung ya, tapi asal jalannya bagus itu enak lah. Cuma nih karena jalannya jalan beton bukan aspal dan banyak tambelan, jadi agak ini. Nah ini di Pak, oh iya pas nanjak RPM 4000 dia agak geter begitu. Oke, habis makan piringnya udah ada tuh, ada sisanya. Dan ini udah di Cipadak apa Cibadak gitu. Habis makan, habis itu kita ke hotel, habis itu turu. Nah, terus kita yang lain box. Trip selanjutnya di hotel. Oke, sekarang gue udah sampai hotel. Mau pada istirahat, tadi udah makan malam juga ya. Jadi besok tuh sebenarnya agendanya tuh kita ke pemandian air panas dulu, lalu jam 10 kita baru ke sekolah yang ingin direnovasi. Ya udah, kita langsung skip ke hari kedua. Oke semuanya, ini udah hari kedua di Surabaya. Kenapa? Udah hari kedua di Sukabumi, Surabaya sih. Dan habis ini kita mau ke pemandian air panas. Cuma jaraknya nggak tahu berapa lama. Mungkin balik ke Jakarta ntar siang ya. Habis dari pemandian air panas baru kita ke itu sekolah yang pengen direnovasi sama Wahana. Stay tune terus. Oke semuanya, sekarang tadi gue pakai ADV, sekarang pakai CB karena tukeran switch sama peserta lain. Ya kemarin gue bilang agak bersyukur pakai ADV karena ada bagasi, sini nggak ada, tapi akhirnya tas gue taruh di ADV. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini empuk dan ternyata ini pendek cuy CB. Gue kira terlalu tinggi, tapi kalau standar 2 tinggi tetap. Ya udah, kita ikutin RC Road Captain. Kanan atau kiri nih? Udah lama nggak bawa motor kopling, rasanya ngeden itu emang dirindukan sih. Aduh, kebiasaan pak, saya bawa Matic pak, gokil. Sekarang Sukabumi, oh ternyata Sukabumi kayak gini. Gue belum pernah ke Sukabumi malah. Pernah Jogja. Sukabumi padahal deket ya, tapi kenapa nggak pernah ya? Oke, hawanya gak enak, adem buat motoran. Ini sepatu gue modelannya yang sirkulasinya angin masuk ya, kaki gue ikut dingin. Aduh. Sekarang kita ke pemandian air panas, tapi gue nggak ikut mandi karena gue mager dan gue juga bawa baju cuma satu style. Jadi ya udah, gas. Oke,
Oke semuanya, sekarang gue udah di pemandian air panas. Kenapa gue nggak mandi? Karena gue mager mandi lagi, dan ini kan cuacanya lagi panas ya. Tuh, masa mandi air panas gitu kan. Ini maaf ya kalau ada suara sungai agak noise, saudara-saudara. Jadi habis dari pemandian air panas ini kita mau ke sekolah di Sukabumi, masih di daerah Sukabumi, untuk memberikan sumbangan lah. Sama di sana juga sekolahnya mau direnov karena gak layak pakai lah buat dipakai belajar begitu. Dan tadi kan gue pakai CB ya, apa ya, gue nggak tahu kenapa gue lebih nyaman pakai CB malah daripada ADV. Karena di ADV itu stang itu lurus banget, jadi gue tangan pegel di tangan gitu. Sedangkan kalau di CB gue nggak terlalu pegel karena stangnya dia tuh agak bengkok dikit. Cuma paling di CB karena itu motor kopling kan, tapi nggak masalah buat gue. Jadi ya udah station terus. Udah selesai, sekarang kita mau jalan lagi ke sekolahnya. Dan ini tadi motor yang gue pakai tuh, coba ngomong tuh, shock breaker dia enak, monoshock lebih empuk sih selama gue pakai tadi dibandingkan shock Showa itu. Aduh, yaudah yuk kita jalan lagi yuk. Wow. Surprisingly nggak bau ya. Berhenti dong di mari. Mau foto? Mau foto ini? Oh. Kira mau foto. Wow, ini gila enak banget pakai CB lewat beginian. Empuk pak. Aduh, saya lagi ngebayangin kalau tadi seandainya pakai ADV, Allahu Akbar. Ini jalan bebatuan gini geli-geli doang pak, asli. Aduh, ini lubang. Tuh, ada saya main di gigi 2, gigi 3, gigi 4. Aduh. Tapi ini tergolong nyaman. Gue bisa ngomong gini karena kemarin habis pakai ADV, sekarang pakai ini empuk banget. Aduh, emang peruntukannya sih. Gila, ini ada sekolah di mari, jalanannya kayak begini, belum tahu. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Wow, jalan hancur lagi. Aduh, gila, rumahnya bagus banget. Wow, debu. Waduh. Bambu panjang banget pak, ngeri. Udah netralinnya deh. Biar segila. Aduh, ngeri itu tadi, agak ngegelir. Harus hati-hati nih, ini kita nggak boleh ngebut di sini. Use your feeling.
batu semua pak, gila. Aduh, pakai engine brake. Aduh, enaknya CB tuh dia ada engine brake, jadi enak. Aduh, wow. Ini dia tempatnya. Nah, ke kanan. Wow, ada sekolah di sini, guys. Waduh. Aduh, lucu banget kalau nyemplung ya. Bismillah, nih tingginya mampus. Sirajul Atfal, wow, ini sekolah. Wah, sekarang udah sampai ini di sekolahnya. Lihat tuh. Oh iya, itu lagi dipasang baliho, banner Sirajul Atfal yang baru karena dibantu oleh wahana Honda. Oke. Ini kalian bisa lihat ya, tuh. Berubah banyak tuh yang ikut touring. 1, 2, kayak banyak deh. Nggak usah dihitungin. Tuh, ada juga itu yang pakai PCX 1, 2. Rata-rata sini pakai di atas 150 semua ya. Tuh, oke. Gimana ya, sejak awal sebenarnya gue udah ngiler main motor ya, karena di kelasnya 150 cc adventure cuma motor ini doang. Oke, kita bahas kenyamanannya kali ya. Selama gue pakai tadi ya, kan kaki kita tuh kan gini ya, gue kaki tuh lebih nyaman ngelipet gini daripada nyelonjor kayak gitu, karena kalau nyelonjor lama-lama bakal pegel juga pak. Itu satu. Kedua, tadi kan jalannya agak hancur ya, dia pakai shock breaker belakangnya monoshock, yang depannya udah upside down, jadi ada lubang pun gue nggak ngerasa apa-apa, nggak merasa keras kalau pakai motor ini. Jadi kalau KLX tuh empuk, nah ini agak sedikit lebih keras dikit doang dari KLX, atau mungkin si RF kali ya kalau Hondanya. Itu untuk shock breaker depannya dia juga pakai Showa juga. Kenapa gue tahu Showa? Karena ada tulisannya di situ tuh, ada biru-biru di sini nih. Tuh. Itu. Dan untuk CB ini CB 150X, tapi gue lebih akrab memanggilnya CBX. Dia ada 3 varian warna, yang hitam, yang merah, sama ada lagi yang warna hijau, yang kayak gini nih. Nah itu harganya lebih mahal tuh. Ini kalau nggak salah kisaran harganya tuh 33 juta. Angkanya segini nih. Peng. Itu sama dia 6 speed ya, 6 percepatan, dan itu cukup sih, nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak kepake. Kalau kita lari sampai 60 tuh kadang gue suka udah gigi 6 aja gitu. Cuma mungkin kalau kalian yang mau beli motor ini harus ada ubahan-ubahan lain,
yang kalian terapin, kayak pasang box karena ini motor nggak ada bagasinya. Kalau di luar tempat penyimpanan mungkin pasang lampu kali ya, karena ini kan motornya touring. Kalau pasang lampu berarti kalian harus pasang sasis tubular di luar tuh, kayak gitu tuh. Jadi buat ngelindungin bodinya juga, sama buat dudukan lampu tembaknya gitu. Ini dudukan boxnya udah ada, cuma boxnya nggak tahu kemana. Sama ya, kalau kalian ganti box otomatis kalian harus beli mountingnya, dan beli mountingnya harus ganti behelnya juga. Nah ini behel bawaannya, nah ini udah diganti, nggak tahu behel bawaannya kemana. Dan ini kalau dibuka bagasinya itu ya nggak ada penyimpanan, paling aki sih taruh situ gitu. Dan mungkin kalau menurut gua bannya tuh digedein, masih dilebarin tuh masih bisa lagi gitu, karena buat gue nih bannya kayak kurang lebar dikit ya, lebar satu level aja gitu. Dan kalian bisa lihat ya, itu stang CB, ini stang ADV. Kalau kalian lihat stang CB itu agak meliuk-liuk dikit, sedangkan ini lurus plek tiblek. Dan tadi gue coba standar 2, dia agak berat dibandingkan ADV. Ya nggak heran sih, ya wajar lah kalau beratnya mah gitu. Ya udah, ini acara masih berlangsung, kita langsung ke perjalanan. Wow, ini plot twist sekali. Wih, gokil. Wow, gokil. Aduh. Wow. Wow, jalan hutan pakai CB 150X, jalan hancur, cocok sekali. Wow. Ini ke kanan apa ke kiri? Ini jalan yang mana ya? Aduh, oke. Sekarang kita mau makan, cari makan, jalan ke Jakarta, ngopi-ngopi bentar, terus kita ke wahana Gunung Sahari lagi. Oke, segini aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua orang, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.